Apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi, baik itu dari subholding maupun holding, terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan? Ya, 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024, saudara saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya, menduga saya pengetahuan. Mungkin karena waktu itu JT banyak rusak. Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak JT-nya. Nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah saya nggak tahu apa karena itu. Tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk. Oke. Ini Pertamina selaku perusahaan yang besar Pak ya, tentu menerapkan prinsip-prinsip GCG Pak ya di dalam pengelolaan. Di dalam TKO yang saudara ketahui, apakah sepengetahuan saudara saksi diperbolehkan misalkan di dalam proses pengadaan itu melibatkan pihak luar di dalam proses pengadaan itu, sampai misalkan di dalam penyusunan OE itu mempertimbangkan kebutuhan atau adanya kepentingan pihak luar, diperbolehkan secara TKO? Saya secara teknis kurang kuasai untuk pengadaannya, ya. Tapi saya memang mendorong perbaikan pengadaan procurement. Karena itu bagian dari optimalisasi biaya. Saya saat itu masih ingat Pak Rifa melakukan uji coba sistem supplier hair stock. Karena saya ingin tidak ada tender, saya pengen bilang di Dekom ya, tugas dari pemerintah sesuai dengan Permen itu bahwa harus ada stok 30 hari. Saya bilang bisa sampai 3 bulan. Kalau swasta boleh taruh minyak mentah di kita dan kami beli dengan harga sesuai putusan Menteri ESDM dalam e-katalog LKPP. Kalau itu dilakukan, Indonesia akan penuh dengan jaminan energi dan kita nggak ada lagi tender yang pendek-pendek. Dan itu saya ingat Pak Rifa termasuk yang paling sering saya marah-marah. Karena begitu lambat kerjanya, saya bilang harus cepat-cepat ini. Nah itu lalu uji coba waktu itu di pulau dekat Kepri ya. Saya lupa tuh pulau apa. Nah lalu saya bilang kenapa nggak mau di Tuban? Tuban kita punya tanah luas. Nah saya kasih contoh, Tuban PT BBM yang besar, ada pelabuhan besar. Waktu itu kami belum putuskan dengan Rosneft soal kilang. Jadi tanahnya itu kita masih, padahal kalau itu batal dengan Rosneft, saya akan jadikan itu hampir 800 hektar sebagai TBBM terbesar di Indonesia. Dengan minyak mentah maupun minyak produksi. Dan siapapun taruh di situ, asal harga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh menteri atau harga kilang kami langsung beli tanpa tender. Dari e-katalog RKPP. Itu yang lagi dikerjakan. Saya nggak tahu, saya tinggalkan 2 tahun ini Pak. Apakah itu sudah berhasil dikerjakan atau tidak? Oke, terima kasih saudara saksi. Lanjut tadi terkait keuntungan perusahaan saudara saksi. Dalam persidangan sebelumnya ada fakta juga bahwa misalkan dalam satu kondisi penyewaan kapal ada kebutuhan KPI yang sudah memiliki minyak mentah, kemudian dia menyewa kapal dari PIS karena dia salah satu subholding yang memiliki core business di dalam penyediaan kapal. Kemudian PIS sendiri dia akan menyewa lagi ke PIS PL yang di Singapura. Itu sama-sama Pertamina sudah saksi. Kemudian PIS PL Singapura itu akan meminta lagi ke PIS yang ada di Tokyo, Jepang seperti itu. Nah kondisi ini kan menjadi mata rantai yang panjang saudara saksi. Saksi kan sering berbicara tentang efisiensi dari tubuh Pertamina. Selaku komisaris PT Pertamina, apakah saudara pernah mendapatkan fakta yang tadi sampaikan dan apa tindakan saudara selaku komisaris untuk mengefisiensikan fakta tadi, yang tadi kan jalur mata rantai ini menjadi panjang untuk penyewaan kapal saja harus memenuhi beberapa step tadi. Pertama mungkin perlu saya jelaskan ya, ini teknis juga, ini bicara dagang saja. Sewa kapal di dunia ini nggak gampang Pak Jaksa. Karena kapal ini semua beli kapal itu sudah ada kontrak. Dan kami Pertamina suka didesak untuk dadakan. Makanya mereka bikin kantor, yang saya kritisi apa? Lu kenapa kantor gitu mewah di Singapura? Kenapa kantor gitu mewah di Jepang? Gitu besar. Kecilin. Itu kami lakukan, efisiensi. Tapi ketika bicara kapal, saya juga bilang sama, kalau saya mau protes Pak Yogi cuma satu saya bilang.
Saya bilang kalau mau belajar kapal, beli kapal yang besar. Karena kita kalau bicara kapal itu harus usianya muda dan kapasitasnya besar. Nggak mampu kerjasama dengan orang. Makanya saya protes Pak Yogi waktu itu, 1% saja kerjasama sama Jepang. Marah saya. Kamu ini bercanda sama saya. Saya minta Anda kerjasama yang besar. Kenapa cuma 1%? Terus terikat. Nah katanya mau belajar. Jepang juga pengen belajar 1%. Nah di dalam sidang kami, dalam pemeriksaan tidak ada yang salah. Jadi dalam hal ini biasa Pak. Makanya ditongkrong di Singapura itu untuk ngawasin kapal mana kosong, kapal mana yang. Jadi kapal ini gak gampang mau ambil karena semua kapal itu sudah ada muatannya. Jadi kita mesti tahu celahnya. Makanya di situ kadang-kadang kita taruh perusahaan yang ada join dengan asing supaya lebih gampang untuk dapatkan kapal. Karena ada istilahnya ada timbal balik Pak sama Jepang. Kamu kasih saya ngangkat barang saya, nanti kamu butuh barang, saya juga angkat barang kamu. Karena kan laut ini kan menganut asas sabotage istilahnya Pak ya, kalau salah Pak ya. Sabotage itu kapal kita ini nggak bisa masuk ke Amerika, ada nggak bisa masuk ke Timur. Jadi ada kapal ini, di situ gunanya kerjasama buka kantor di Dubai, buka kantor di Jepang, di Singapura, kerjasama dengan orang ngambil kapal itu supaya kapal kita bisa nyebrang. Bendera kita nggak bisa ke Amerika Pak, kalau nggak beli di Amerika. Nah disitulah gunanya kita kerjasama saling tuker. Dalam hal ini saya pikir memang BPK juga nggak ketemu kesalahan, memang nggak salah juga memang dalam dagang seperti itu Pak. Terima kasih saudara saksi. Tadi saudara jelaskan di awal saudara menjabat sampai dengan di awal Januari ya, awal Januari tahun 2024. Saya berhenti. Anda berhenti atau mengundurkan diri saudara saksi? Saya mengundurkan diri. Bisa dijelaskan sedikit apa dasar latar belakang saudara mengundurkan? Saya harusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023. Setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Sayangnya RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah begitu dilakukan di Januari, saya mundur. Tapi situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan. RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%. Dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah saya keluar karena alasan politik. Beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi. Tadi saudara juga katakan di periode saudara kan ada keuntungan yang signifikan. Setelah saudara tidak menjabat, apakah saudara pernah memantau? Saya tidak tahu, saya baca berita, saya tinggalkan untung 4,7 miliar dolar. Nah 2024-2025 saya tidak tahu keuntungan berapa, tapi saya dengar lebih kecil daripada waktu saya tinggalkan. Menurun seperti itu? Ya. Terakhir saudara saksi ya, dari awal sampai akhir sudah menjelaskan sebetulnya dari sudut pandang komisaris utama, apa yang perlu diperbaiki dalam tata kelola PT Pertamina di luar tadi yang efisiensi atau hal lain? Saya kira Presiden harus berani melakukan dan DPR subsidi ke orang bukan di barang. Dan kita harus berani juga melakukan supplier head stock. Semua orang boleh taruh minyak mentah, minyak produksi di Indonesia dengan kita beli dengan e-katalog. Dengan cara itu, maka semua pengolahan akan transparan dan bagus. Kalau hari ini membuat Pertamina sangat susah dengan kewajiban mendistribusikan begitu banyak, sangat susah Pak. Itu. Terima kasih yang mulia. Izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Oke, baik. Terima kasih ya saksi. Melanjutkan untuk beberapa pertanyaan saja. Ya. Tadi selaku komisaris saksi tentu tadi sudah menerangkan tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang teknis ya. Meskipun tadi ada beberapa informasi yang saudara dapatkan, lalu kemudian saudara bisa menjabarkan secara detail ya. Oke, baik. Ini kan saudara melakukan pengawasan tadi, ada dua kan, pengawasan maupun sifatnya memberikan saran. Ya. Informasi atau bahan untuk melakukan pengawasan, ya, itu saudara peroleh dari mana dan dalam bentuk apa biasanya? Ya, kami itu sebelum rapat kami sudah monitor di RKAP. Ya. Makanya pertama saya masuk ke Pertamina, saya tidak tahu saldo uang di bank sampai cicit perusahaan berapa. Makanya pada saat itu saya tugaskan Ibu Emma
melakukan digitalisasi. Sehingga saya tahu persis uang itu seluruh perusahaan ketahuan. Makanya kami membangun sebuah sistem digital, menghubungkan itu semua. Oke. Dan monitor itu, kami bisa monitor setiap saat. Di dalam, kita ada, Pertamina terlalu canggih Pak, uangnya banyak Pak. Kita punya Microsoft, ada namanya tuh, saya lupa tuh. Saya tinggal buka di iPhone saya, atau di iPad saya bisa ikutin semua minyak, uang, semua saya bisa ikutin. Sehingga mereka nggak bisa bohongin kami, bahkan ada joke begini. Direksi kalau hari rapat dengan saya, itu malamnya itu kuliah, belajar semua. Karena saya kan kejar sampai detail dengan data yang digital saya punya. Jadi itu dengan monitor RKP dengan data, saya lupa ada berapa aplikasi, itu tinggal buka di iPad semua keluar. Minyak semua saya bisa kontrol dengan baik. Jadi ada sistem yang bisa menjadi bisa. Bapak saudara. jasa bisa ke Pertamina, bisa lihat semua digital lari kemana. Oke. Sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya. Oke. Saya bisa curiga ada kencing atau enggak. Saya bisa perintahkan tangkap. Itu sistem itu dibangun oleh Dewan Komisaris. Zaman saya, kita minta direksi. Dewan Komisaris ya. Ya, kami yang usul. Punyanya. Ya. Punyanya Dewan Komisaris. Enggak, punyanya kami. Pertamina kan Oke. BOD, BOC kan sama Pak. Pertamina Pak. Nah, berarti yang menyiapkan data informasi itu adalah Pertamina. Ya. Direksi ya, kira-kira seperti itulah ya. Bukan direksi Pak, masing-masing direktorat. Masing-masing direktorat. Sampai ke bawah, direksi pun tidak bisa kontrol Oke, orang memasukkan baik. data Pak. Baik. Nah, selain informasi itu, saudara Dewan Direksi bisa secara inisiatif mencari informasi tersendiri di luar itu. Dewan Komisaris. Iya. Kami whistleblower yang Oke, dipasang. salurannya adalah whistleblower. Nomor pengaduan itu langsung ke saya. Oke, banyak Dan- pengaduan Pak di sana Pak, selama periode saudara. Pernah pengaduan soal pengadaan, Oke. ada berapa perusahaan orang kalah bersaing, Oke. itu kita bisa terima. Terus? Nah, termasuk pengadaan soal editif, termasuk ya itu aja Pak pengadaan. yang Seputar umum. pengadaan. Ya. Secara umum pengadaan apa masalahnya yang dilaporkan? Biasa kan orang kalah bersaing bisa protes, Iya. bisa diperiksa BPK juga. Nah kami protes apapun harus kami teliti. Oke, akhirnya identifikasi dari Dewan Komisaris terkait dengan Ya, karena itu memang persoalan tugas ini. kami. Apa identifikasinya kalau saudara bisa menyimpulkan dari beberapa laporan melalui whistleblower itu, kemudian teridentifikasi apa sih masalah yang terjadi? Misalnya gini Pak, Ya. pernah ada pengadaan editif. Ya. Kita udah butuh editif, lalu terjadi nggak pada tanda tangan direkturnya Pak Masud Hamid, nggak pada tanda tangan. Ibu Nike juga mengatakan yang tanda tangan harusnya Pak Masud, ini udah anak perusahaan bukan saya lagi. Tapi ini kan barang kita butuh. Lalu BPK juga turun tangan. Nah saya di dalam Dekom rapat, karena Pertamina besar kami hampir tiap hari rapat itu Pak. Anak-anak perusahaan tugaskan komite audit, mengaudit. Lalu komite audit itu biasa tuh mantan BPKP ada polisi ada, yang pensiunan, mereka mengaudit. Ketika hasil audit itu dilaporkan, nah kami melihat ini perlu dikirim audit dari BPK, BPKP atau tidak. Kalau perlu kami kirim surat kepada BPK, kepada Menteri BUMN, minta lapor ke BPK. Ketika bisa ada BPK lapor pada kami akan lapor ke pihak aparat. KPK ataupun polisi ataupun jaksa. Kalau sampai ada, itu prosedur yang kami lakukan. Oke, baik, sudah ditangkap ya. Lalu kemudian tadi saudara saksi juga menerangkan ada komite mitigasi risiko juga yang kemudian berjalan di Dewan Komisaris ya. Saudara ikut di komite itu atau berbeda Kami fungsinya? tidak ikut, tapi secara umum dia kerja harus laporkan pada Dewan Komisaris. Oke, ada laporan Saya kepada di saudara ya. renumerasi ya, Oke. karena kita bagi-bagi Pak ya. Di periode saudara menjabat 2019 sampai 2024 ada beberapa laporan dari komite mitigasi risiko yang saudara dapatkan? Ya, salah Di satu antaranya adalah? Salah satu ya soal pembangunan kilang karena ada masalah COVID. Ya, masalahnya apa pembangunan kilang? Jadi delay Pak, Oke. karena COVID. Akhirnya kemudian banyak Pembengkakan implikasinya biaya. Pak. Pembengkakan biaya, lalu kita putuskan. Ini mau dihentikan atau mau diteruskan. Kalau teruskan tambah biaya. Tentu kami akhirnya lempar kepada Menteri BUMN lagi Pak.
Oke. dalam RUPS. Apakah ini terus atau tidak? Kami bikin surat kepada Menteri BUMN. Proses seperti itu, Pak. Baik, saya melanjutkan ini di keterangan saudara ada beberapa keterangan ya, di poin 10 khususnya ya. Ada beberapa penyimpangan yang saudara identifikasi dan saudara terangkan ya. Di poin 10 huruf A ini ada peningkatan kuota impor ya. Nah, sebelum masuk ke poin A ini saudara menyampaikan narasi atau keterangan adalah pada saat menjabat selaku komisaris utama PT Pertamina Persero sejak November 2019 ya sampai dengan 2024 terdapat beberapa penyimpangan. Ya, nanti saya singkat aja ringkas. Di antaranya adalah saya memulai dari poin A ini. Adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang. Itu yang apa? Perasa itu yang saya garis bawahi ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa sih yang terjadi di sana? Jadi yang disebut saudara penyimpangan, mengidentifikasi ini selaku ya, penyimpangan. Silakan. ketika ada laporan tender editif untuk blending di kilang itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh. Ya. Nah disitulah kita periksa, kita panggil periksa. Kenapa bisa terjadi gitu loh. Nah itu yang kita lakukan. Ya. Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan, itu berapa PT itu, satu PT diganti nama. Maka itu juga kami sampaikan. Itu juga ada juga penyimpangan, harga pengadaan itu barang sama, ganti nama bisa berbeda. Nah itu semua kami periksa, kami laporkan pada direksi untuk diperbaiki. Makanya saya sampaikan, kalau sistem procurement kita perbaiki, di RKAP 2024, direksi tanda tangan semua, itu kita akan penghematan 46%. Ya. Itu yang saya maksud, penyimpangan di sini adalah yang mengganggu optimalisasi biaya kami. Nah, jadi mahal pengadaannya. Baik. Ini kan salah satu output ya dari tugas pengawasan Dewan Komisaris ini adalah memberikan juga masukan, Ya, betul. saran. Ya. Kalau misalnya ya direksi menemukan satu pelanggaran atau penyimpangan yang serius nih dilakukan oleh direksi atau terkait dengan tata kelola yang ada di holding maupun subholding, outputnya apakah juga saran atau rekomendasi atau dia produknya tertentu gitu loh? Rekomendasi ini pecat, Pak. Ya? Pecat direksinya. Direksinya. Kalau saya ada kasus. Kalau misalnya ada pelanggaran Ya, serius. sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali. Langsung di bypass oleh Menteri BUMN. Makanya di situ saya sampaikan pada Pak Jaksa yang pertama. Ya. Di situ saya sampaikan pada Pak Presiden. Kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan dirut atau enggak sama sekali. Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi segala macam, program tidak lakukan, saya nyatakan saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda nggak sepakat dengan saya, walaupun Anda presiden, saya berhenti. Oke, cukup. Itu ya. saya lakukan, Pak. Udah saya tangkap itu ya. Sebetulnya pertanyaan saya gini, Rikas Pak ya. Kalau dia sifatnya pelanggaran atau penyimpangan, itu kan tadi tetap outputnya adalah rekomendasi kan, seperti itu ya. Ya. Nah, saya kembali ke bentuk penyimpangan yang saudara sebut di poin 10 huruf A, ya. Di antaranya adalah peningkatan kuota impor nih. Ya. Ada isu yang kemudian menjadi perhatian Dewan Direksi nggak? Apa sih yang masalah dengan peningkatan impor itu? Saya tidak mengatakan penyimpangan di impor loh. Ini yang saya sebut tuh di B itu bisa dibaca, Pak. Jadi jangan mengatakan. Sebentar, saya bacakan ya. Ya, bukan penyimpangan impor loh, Pak. Kita Sebentar, melihat bacakan, ada peningkatan kuota minyak mentah, Pak ya. Bapak bacakan aja, Pak. Harga lebih tinggi, kita udah panggil mereka. Kita curiga, sebagai orang dagang curiga dong, Pak. Nah, di situ juga kenapa saya panggil Pak Joko, ternyata juga ditemukan di lapangan dari orang kilang. Kadang-kadang dari hulu ini ngejar target akhir tahun, dia mengirimkan bukan cuma minyak mentah, Pak. Ada air dan ada pasir. Itu yang membuat kilang itu ketika kami bagi subholding, kilang merasa dirugikan oleh keuntungan subholding hulu. Karena hulu yang penting saya melaporkan saya lifting sekian. Padahal di lifting itu dia sikat itu cepat, pasir dan air keangkat. Dia kirim ke kilang. Oke. Dulu sebelum sebentar. saya punya jelaskan supaya Bapak paham. Supaya Bapak paham teknis juga nih. Mohon izin yang mulia, boleh saya ingatkan. Mohon izin yang mulia. Bentar, Kalau sebentar. boleh,
biarkan saksi ini selesai memaparkan. Biar Jadi, paham kita. Selama ini kita kurang paham. Ya, mohon izin yang mulia. Konteks pertanyaan saya ingin mengingatkan kepada saksi, konteks pertanyaannya kami adalah yang terkait dengan pertanyaan itu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saksi, pertanyaan kami sebetulnya bukan di situ. Jadi mohon dijelaskan dulu. Sebentar sebelum jawab ya. Sebentar. Ya. Sebelum dijawab, ya, saksi coba mencermati dulu, selesaikan dulu pertanyaan kami baru dijawab ya. Karena konteks pertanyaan kami sebetulnya keterangan saksi juga nih. Betul. Ya? Justru saya bilang, saya mau jelaskan keterangan ini ke arah mana gitu. Saya belum selesai. Silakan. Nah, keterangan saksi adalah ini beberapa penyimpangan itu kan keterangan saksi juga di poin 10 ini sebelum masuk ke poin itu ya. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebenarnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan. Kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua, teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu. Karena ada pasir, ada air. Makanya kami panggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Karena kalian sudah dibagi dari subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke B. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi poin A dulu. Nah, itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu. Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih ketika ini terjadi terus menerus ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat, ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan, dapat harga mahal, toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak. Dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock, supaya nggak usah tender terus menerus. Taruh saja barang, siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan, kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka, saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi, saya bukan sembarangan marah tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan. Bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok. Ada tantim begitu besar kok. Masa nggak mau untung uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi. Itu. Baik. Selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG. Terus yang lain? Kami laporkan. Yang lain
nggak ada temuan Pak. Kalau LNG kan memang ada Yang berat, kerugian ya. dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya. Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamit, dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki patrannya. Saya pikir BUMN ini keterlaluan, gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan, saya lakukan, dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong, pengunjung. Bisa tertib, pengunjung, ini persidangan. Ya, ini bukan hiburan. Oke, baik. Jangan bertepuk tangan. Gitu ya. Silakan jelas. Ya, terima kasih Yang Mulia. Oke, tadi saya mencatat beberapa keterangan dari saksi juga bahwa kemudian sebetulnya kalau ada temuan BPK atau BPKP ya yang terjadi selama pengolahan di Pertamina maupun di subholdingnya itu kemudian disampaikan kepada direksi, betul ya? Semua masuk ke semuanya? kami Pak, komisaris Pak. Itu yang menyampaikan direksi atau BPK? Atau kalau BPKP? ada temuan yang rahasia pun dari KPK pun dia bisa kirim pada kami Pak. Oke. Kami sering hubungan dengan KPK Pak, Ya. dalam rangka pengawasan ini Pak. Baik, kalau yang terkait dengan proses pengadaan, saudara pernah terima nggak ada satu persoalan yang kemudian menjadi temuan BPK ya di sistem pengadaan di Pertamina? Ada, saudara pernah mendapatkan informasi? Kami tidak selama pernah periode dapat, saudara, ya? Tidak ada Pak. Ya? Di masa saya tidak ada. Terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu demut yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi, jadi temuan BPK, saudara. Nah itu kami tidak tahu Pak, karena tidak semua tahu, ya? pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN Pak. Oke. Tinggal surat, bahkan kami dicopot pun, kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi.